Ke Kak Sakti untuk menyampaikan materi lanjutannya. Pada Kak Sakti kami persilahkan, Kak. Baik, terima kasih Iya. Kak Ferry. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabar adik-adik sekalian? Kakak doakan mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baik adik-adik sekalian, tadi tentunya Karina sudah menyampaikan banyak sekali informasi terkait bagaimana cara menentukan volume bangun ruang. Nah, kali ini bersama saya Ismail Ali Sakti akan membahas tentang bangun ruang yang lain. Adik-adik sekalian, semangat yang tinggi, keinginan yang kuat untuk belajar pasti akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Untuk itu, kakak selalu mengingatkan kepada adik-adik untuk selalu semangat dalam belajar, karena matematika itu mudah dan menyenangkan. Sekali lagi, Kak. Sekali lagi, Kak. Bagaimana tadi, Kak? Matematika itu mudah dan menyenangkan. Ya, lanjut, Kak. Baik, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui tayangan video pembelajaran ini tentunya diharapkan siswa dapat menentukan volume bangun ruang dengan tepat. Baik, adik-adik sekalian, kakak ingin mengulang definisi daripada bangun ruang, di mana bangun ruang itu adalah bangun tiga dimensi yang mempunyai sisi atau volume. Kemudian kakak perlu sampaikan bahwa pada kesempatan kali ini kakak akan menyampaikan informasi tentang jenis bangun ruang. Jadi bangun ruang itu, ya, pada umumnya yang kita kenal ada dua kelompok. Ada kelompok prisma dan ada kelompok limas. Nah, apa kelompok prisma itu? Kelompok prisma itu merupakan bangun ruang tiga dimensi di mana alasnya sama dengan penutup. Oke? Ya, jadi alas dan tutupnya kongren atau sama. Nah, sejajar dan membentuk segi N. Adik-adik, N yang dimaksud di sini adalah suatu variabel. Apakah misalnya seginya segi 4 yang dikenal dengan kubus, persegi panjang yang dikenal dengan balok, segitiga yang dikenal dengan prisma tegak segitiga, serta jika alasnya berbentuk lingkaran maka dikenal dengan tabung. Itu adalah kelompok prisma. Alas dan penutupnya bentuknya sama. Kemudian kakak akan menyampaikan informasi tentang kelompok limas. Apa kelompok limas itu? Yaitu bangun ruang tiga dimensi yang dibatasi oleh alas berbentuk segi N, apakah itu segitiga, persegi, segi lima, atau lingkaran, dan sisi tegaknya berbentuk segitiga. Adik-adik, jika melihat suatu prisma, alasnya berbentuk persegi, itu disebut dengan prisma persegi atau prisma segi 4. Orang mungkin populer menyebut dengan istilah piramida. Ya, piramida. Nah, terus kemudian jika alasnya berbentuk lingkaran, maka itu dikenal dengan bangun ruang kerucut. Baik, jadi ada dua adik-adik sekalian yang perlu dipahami. Yang pertama adalah kelompok prisma, di mana alas dan penutupnya sama, dan yang kedua adalah kelompok limas. Nah, sekarang kita lanjut. Ya, kita akan membahas volume bangun ruang. Yang pertama adalah tabung, kemudian kita akan mengenal kerucut, dan kita akan membahas tentang bola. Kita membahas yang pertama. Adik-adik perlu ingat ting. Adik-adik sebenarnya tidak perlu menghafal rumus untuk setiap bangun ruang. Adik-adik hanya perlu memahami bangun ruang ini termasuk kategori kelompok bangun ruang apa. Apakah dia kelompok prisma atau limas? Jika bangun ruang itu adalah kelompok prisma, maka rumusnya satu, luas alas kali tinggi. Jadi kita hanya perlu mengingat satu rumus saja untuk kelompok prisma, luas alas kali tinggi. Jika alasnya berbentuk persegi, maka lihat alasnya persegi. Oh, berarti sisi kali sisi. Jika alasnya segitiga, maka adik-adik tentunya sudah memahami bagaimana menentukan luas bidang datar. Maka luas segitiga adalah alas dikali tinggi dibagi 2. Kemudian kali dengan tinggi prisma. Maka adik-adik
pasti akan mudah memahami tentang bagaimana cara menentukan volume bangun ruang. Coba kita lihat bangun ruang yang pertama. Ya, ini yang menarik Kak. Slogannya ingat apa? Ingat ting. Nah, luas alas kali Luas tinggi. alas kali Ya, tinggi. itu Kalau adik-adik di kita rumah mau ya. akronimkan LATI. LATI, Ya, luas LATI. alas kali tinggi. Siap. Nah, baik, coba kita perhatikan adik-adik sekalian. Untuk volume tabung, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa tabung merupakan salah satu bangun ruang kelompok prisma karena alas dan penutupnya itu sama. Maka adik-adik sekalian, luas alas dikali tinggi, di mana di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana cara menentukan luas sebuah lingkaran. Pada kesempatan ini kakak mengingatkan kembali bahwa luas lingkaran itu adalah pi dikali R dikali R, atau pi dikali jari-jari dikali jari-jari. Maka luas alasnya adalah pi dikali R kemudian dikali dengan tinggi prisma. Jadi satu rumus, luas alas dikali tinggi. Coba kita perhatikan, ini juga sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, tetapi saya rasa tidak ada salahnya untuk mengingatkan kembali kepada adik-adik di rumah bahwa nilai pi itu ada dua. Yang pertama adalah nilai pi 3,14, di mana nilai pi 3,14 ini digunakan jika radius atau jari-jari sebuah bidang datar atau lingkaran bukan kelipatan 7. Terus kemudian untuk pi 22/7 itu digunakan jika jari-jari atau diameter lingkaran kelipatan 7. Coba kita perhatikan bangun ruang berikut. Sebuah tabung dengan jari-jari 7 cm dan tingginya sama dengan 28 cm. Maka kita perlu menulis terlebih dahulu ya, apa yang diketahui dari soal ini. Contoh, jari-jari atau R-nya sama dengan 7 cm, tingginya 28 cm. Yang ditanyakan berapa volume bangun ruang tersebut. Maka penyelesaiannya adalah volume tabung sama dengan luas alas dikali tinggi, di mana alasnya berbentuk lingkaran. Maka pi dikali R kemudian dikali tinggi. Coba kita perhatikan, pi dikali R dikali tinggi. Karena jari-jarinya adalah 7, dalam hal ini 7 merupakan kelipatan 7. Maka nilai pi yang digunakan adalah 22/7. Maka adik-adik sekalian, 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali tinggi 28. Adik-adik mungkin masih mengingat dengan istilah tembak yang populer kita dengar, atau sebagian menyebut menyederhanakan pecahan. Ini kita bisa tembak, ini kita bisa sederhanakan. 7 dibagi dengan 7, maka hasilnya masing-masing 1. Maka kemudian 22 dikali 1 dikali 7 dikali 28 per 1, maka hasilnya sama dengan 4.312 cm kubik. Ya, hasilnya sama dengan 4.312 cm kubik. Mohon maaf, ini pangkat 3-nya nggak terekam di sini kan? Siap. Tapi sebenarnya untuk volume itu dia harus Satuannya kubik ya. Kubik atau pangkat 3. Baik, kita lanjut adik-adik sekalian. Nah, bagaimana jika bangun ruang tersebut memiliki diameter bukan kelipatan 7? Seperti contoh soal berikut. Nah, pada tabung berikut memiliki jari-jari 20 cm.
Artinya jari-jarinya bukan kelipatan 7. Tentu adik-adik paham dong, harus menggunakan nilai pi yang berapa? Bisa di live chat ya. Ya, silahkan di live chat ya. Oke, jika jari-jarinya 20 cm, maka kita menggunakan nilai pi 22/7 atau 3,14. Ya. V yang menggunakan 22/7 atau 3,14. Ya. Nah, jadi silahkan jawab di live chat ya. Pasti adik-adik sangat Ya. memahami ini Kak ya. Ya, benar. Oke, baik. Kita lanjut saja. Nah, di mana diketahui dari soal ini adalah jari-jarinya sama dengan 20 cm. Tinggi sama dengan 15 cm. Yang ditanyakan adalah volume. Maka, untuk menentukan volume sama dengan luas alas dikali tinggi. Ya, ini adik-adik kita sudah menjawab nih Kak. Jawabannya rata-rata 3,14 ini Kak. Ya, luar biasa ya, keren ya. Luar biasa, rata-rata benar semua Kak, 3,14 Kak. Oke, baik. Terima kasih adik-adik sekalian. Tetap semangat untuk belajar matematika ya, karena matematika itu mudah dan menyenangkan. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang kita coba perhatikan penyelesaiannya. Adik-adik tentu sudah memahami, benar sekali kita menggunakan nilai pi 3,14. 3,14 dikali 20 dikali tinggi atau 15. Maka adik-adik tentu sudah belajar juga tentang bagaimana cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. 3,14 merupakan pecahan desimal yang kemudian kita rubah menjadi pecahan biasa, yaitu 314/100. Kemudian kita kali 20 dikali dengan 20, hasilnya sama dengan 400. Kemudian kita kali tinggi 15. Sama seperti proses yang pertama tadi, jika ada pecahan yang bisa disederhanakan, maka kita sederhanakan terlebih dahulu untuk mempermudah dalam operasi bilangannya. Nah, di sini ada 400, bisa disederhanakan dengan 100. 400 dibagi 100 adalah 4. Dan 100 dibagi 100 sama dengan 1. Jadi 314 dikali 4 dikali 15/1. Maka hasilnya sama dengan 18.840 cm3. Baik, adik-adik sekalian, apakah adik-adik tambah semangat untuk belajar? Tentunya semangat Kak, karena Tentunya dari live chat ya. ini luar biasa chatnya. Keren ya, Ya, baik. komen-komentarnya baik-baik semua Kak. Apalagi di akhir sesi kita akan menyiapkan ada giveaway, ya, ada 2 giga pakai data untuk Iya, adik-adik benar, Kak. ya. Ya. Baik, kita lanjut saja. Ini Kak, sebelum lanjut Kak, Baik. ini mungkin perlu dijelaskan. Kak Sakti menyebutnya 3,14 kok tidak disebut 3,14. Kenapa Kak ya? Oke, nah Ya. sebenarnya di pertemuan sebelumnya, di video yang sebelumnya, Kakak sudah pernah menjelaskan bahwa untuk penyebutan bilangan desimal, angka setelah desimal itu, satu angka di belakang koma itu adalah per 10, bukan satuan. Iya Kak. 2 angka di belakang koma itu adalah per seratusan, bukan 100. Maka dalam penyebutan bilangan desimal seharusnya kita menyebutnya bukan 3,14 karena di sini tidak ada puluhan. Iya. Tetapi yang menyebutnya adalah 3,14. Oh, berarti dibaca satu-satu ya Kak ya? Ya. 3,14 ya, Iya. bukan 3,14. Karena persatuan dan per sepuluhan. Iya benar Kak. Silakan lanjut Kak. Baik, kita coba untuk menyampaikan berikutnya. Nah, jika diameternya 28, tentu adik-adik sudah memahami bagaimana cara menentukan jari-jari jika yang diketahui adalah diameter. Oke, jika yang diketahui adalah diameter, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan berapa jari-jari lingkaran tersebut. Karena diameternya 28, maka jari-jarinya sama dengan 28 dibagi 2 atau 14 cm. Kemudian penyelesaiannya sama dengan yang tadi, ya, di mana pi dikali r dikali tinggi. Pada soal ini, latihan ini kakak hanya mau menekankan bahwa jika yang diketahui diameternya, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan jari-jari terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa mengetahui hasilnya, ya, jari-jarinya 14,
Oke, maka nanti kita dapat menentukan hasilnya, yaitu sama dengan 12.320 cm kubik. Ya, nah seperti itu ada di sekalian. Jadi ada 3 bentuk contoh. Yang pertama adalah jika jari-jarinya kelipatan 7, yang kedua adalah jika jari-jarinya bukan kelipatan 7, dan yang ketiga adalah jika yang diketahui adalah diameter. Nah sekarang adik-adik, coba kita perhatikan untuk bangun ruang kelompok limas. Ya, tadi kita sudah membahas tentang bangun ruang kelompok prisma. Sekarang kakak akan membahas tentang kelompok limas. Ingat-ingat ting. Ingat-ingat ting. Ingat-ingat ting. Kelompok limas seperti yang sudah kakak bahas di awal, bahwa jika alasnya berbentuk persegi kemudian memiliki titik puncak, maka disebut prisma persegi. Jika bentuk alasnya segitiga, maka disebut prisma segitiga. Maaf, limas segitiga. Tetapi jika alasnya berbentuk lingkaran, maka disebut dengan kerucut. Nah sekarang ingat, 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Rumus ini berlaku untuk semua bangun ruang kelompok limas. Jadi adik-adik sebenarnya hanya butuh mengingat satu rumus untuk menentukan bangun ruang kelompok limas. Ya, tinggal adik-adik melihat alasnya berbentuk apa, kemudian tentukan luas alasnya kali 3 dikali tinggi, kemudian dibagi 3. Oke, kita coba perhatikan bangun ruang berikut. Tentu adik-adik tahu dong ini kerucut ya. Nah, mungkin yang sering datang ulang tahun tahu nih ya. Sering menemukan kali ini topi ulang tahun dulu ya. Benar. Kalau sekarang kayaknya udah nggak ada lagi ya pakai topi seperti ini ya. Nah baik, adik-adik sekalian, kerucut ya tentu adik-adik bisa membuat sendiri rumus kerucut ini berdasarkan rumus umum. 1 untuk semua. 1 untuk semua. 1 untuk semua. 1/3 dikali luas alas kali tinggi. Pasti adik-adik bisa membuat rumusnya kerucut. Karena adik-adik sudah tahu bahwa luas kerucut itu adalah pi dikali r dikali r. Maka volume kerucut sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi, atau 1/3 dikali pi dikali r dikali tinggi. Adik-adik bisa membuat rumus sendiri nih Kak, berdasarkan rumus 1 untuk semua. Coba kita perhatikan bentuk soal berikut. Sebuah bangun ruang kerucut di mana alas berbentuk lingkaran dengan jari-jari 7 cm dan tingginya 24 cm. Dari soal ini kita bisa menentukan bagaimana volume kerucut. 1/3 dikali pi dikali r dikali tinggi, maka sama dengan 1/3 dikali pi ya. Nah sekarang adik-adik perlu melihat jari-jarinya 7 merupakan kelipatan 7, maka nilai pi yang digunakan adalah 22/7. Berarti 1/3 dikali 22/7 dikali 7 dikali 7 dan dikali tinggi 24. Kemudian adik-adik perhatikan apakah ada angka atau bilangan yang bisa kita sederhanakan. Tentu dalam operasi ini ada yang bisa kita sederhanakan. Yang pertama adalah 7 dibagi dengan 7. Ya, masing-masing hasilnya 1. Masih ada nggak adik-adik yang bisa disederhanakan? Ya, adik-adik silakan. Ya, coba adik-adik. Ya. Bilangan mana lagi nih yang bisa disederhanakan selain 7? Ya, mungkin adik-adik terlambat ngetik aja kali Kak ya. Ya. Tetapi benar sekali adik-adik sekalian bahwa yang bisa disederhanakan dalam operasi ini adalah 24
dengan 3, di mana 24 dibagi 3 sama dengan 8. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Maka dapat kita peroleh hasilnya 1 dikali 22 dikali 1 dikali 7 dikali 8. Kemudian dibagi 1 dikali 1. Maka hasilnya sama dengan 1232 per 1 atau 1232 cm kubik. Baik, mungkin kita bisa lanjut. Silakan Kak, lanjut Kak. Nah, sekarang coba kita perhatikan bentuk soal yang lain. Sebuah kerucut yang diketahui jari-jarinya adalah 10. Nah, kalau jari-jarinya 10 tentu adik-adik langsung menjawab nih. Wah, pasti nilai Pi-nya 3,14. Benar sekali adik-adik sekalian, ya. Maka terlebih dahulu kita harus menulis apa yang diketahui dari soal. Ya, di mana R atau jari-jarinya sama dengan 10 cm dan tingginya sama dengan 9 cm. Maka 1/3 dikali Pi dikali R dikali tinggi, maka dapat kita lihat 1/3 dikali nilai Pi-nya adalah 3,14, kemudian dikali 10 dan dikali 9. Kita perhatikan 1/3 dikali 3,14 kita rubah menjadi pecahan biasa, yaitu 314/100. Kemudian dikali 10 dikali 10 hasilnya adalah 100. Kemudian dikali 9. Adik-adik, ada nggak yang bisa kita tembak dari operasi bilangan ini? Ada nggak yang bisa kita sederhanakan? Ayo adik-adik, ada ya? Ada pecahan yang bisa disederhanakan. Oke. Silakan ditulis di live chat ya. Adik-adik tetap memberikan komentar yang menarik ya, karena di akhir sesi ada giveaway dari Kak Arina dan Kak Sakti ya, berupa paket data 2 GB. Oke. Ya. Nah, baik, kita langsung. Ya, ini Kak ada jawaban yang jawab Ya. hasilnya 3 Kak. Oh, Tuh kata Ade Maya Santo. ada ya? Oh, ya. Oh, bener ya, 9/3 ya. Nah, di sini kita bisa sederhanakan 100 dibagi dengan 100. Hasilnya adalah 1. Kemudian 9 dibagi dengan 3, maka hasilnya sama dengan 3. Maka diperoleh hasil 1 dikali 314 dikali 1 dikali 3, kemudian dibagi dengan 1 dikali 1. Hasilnya sama dengan 942/1 atau sama dengan 942 cm kubik. Baik adik-adik sekalian, kita coba selesaikan materi ini tepat waktu begitu. Nah, sekarang coba perhatikan bentuk soal berikut. Adik-adik, mungkin kita bisa memberikan waktu 1-2 menit untuk menyelesaikan soal berikut. Ya. Sebuah kerucut dengan diameter 20 cm dan tingginya 18 cm. Mungkin kita bisa memberikan waktu kepada adik-adik 1-2 menit begitu, Kak ya. Ya, adik-adik silahkan dikerjakan soal yang ada di layar. Ingat deh ya, ingat-ingat ting ya. Ingat-ingat ting. Ya, 1/3 untuk semua ya. 1 untuk semua. Ya. Jadi adik-adik, biar matematika menyenangkan begitu Kak Ferry. Ya. Jadi nggak perlu menghafal rumus karena kemampuan parol otak kita ini sangat terbatas untuk menghafal angka-angka, Ya. terus nama. Jadi makanya belajar di tribun Belajar ini menyenangkan. menyenangkan Kak ya. Ya. Ya, ini ada yang jawab nih Kak, ada Fauzan Nuroid, katanya jawabannya 3. Ada Aufa Khairinisa Fitriana 3. Oh, Rata-rata yang tadi jawab ya? 3 ya, mungkin yang tadi nih. Yang disederhanakan itu ya. Ya, silakan di kerjakan soal yang ada di layar adik-adik semua.
Oke, mungkin sambil adik-adik mengerjakan, Silakan Kak. dan nanti adik-adik bisa melihat ya hasilnya sama atau tidak gitu ya. Ya. Oke, baik, coba kita perhatikan, dan ternyata hasilnya adalah 1884 cm kubik. Ya, saya yakin ini Kak Ferry. Ya. Pasti adik-adik Jawabannya sama. Jawabannya sama, ya, gitu ya. Nah, baik, kita akan membahas materi yang terakhir tentang bola. Berikut penjelasannya. Volume bola, adik-adik yang laki-laki pasti sangat bahagia nih ketika melihat bola. Ya, pasti kepengen nih nendang bola nih. Nah, tetapi adik-adik mungkin belum pernah menghitung nih berapa volume bola yang ditendang. Karena kan bentuk bola ini sangat bervariasi ya, ada yang kecil, ada yang besar. Ya, ukurannya ada bola, kayak ya, ukurannya yang bervariasi begitu. Nah, tetapi adik-adik mungkin hanya bisa nendang tapi belum pernah menghitung volume. Nah, mudah-mudahan setelah materi yang adik-adik dapatkan di Tribun Belajar ini, nanti ada kesempatan bisa menghitung nih volume dari bola yang adik-adik tendang gitu. Nah, sekarang kita sampaikan informasinya. Ya. Ini adalah kerangka dari bola, isinya, isi dalamnya lah. Ya, jadi bola yang tadi ini adalah kerangkanya, di mana bola itu sebenarnya ya rumusnya adalah 4 kali dari volume kerucut. Pembuktiannya ya, jadi kalau misalnya adik-adik punya kerucut, alasnya berbentuk lingkaran, itu ukurannya sama dengan lingkaran bola. Adik-adik ambil 4 pasir, 4 jadi kerucut itu diambil 4 kali, itu sama dengan volume 1 bola. Makanya volume bola itu sebenarnya adalah 4 kali dari volume kerucut. Ya, sama dengan tabung enggak? Tabung itu 3 kali dari volume kerucut. Pembuktiannya. Pembuktiannya begitu Ya, Kak ya. pembuktiannya. Nanti adik-adik bisa coba di rumah ya. Untuk bola tadi Untuk bola, 4 kali kerucut Kak ya. Iya, 4 kali dari volume kerucut. Nah, tentunya kenapa kita bahas kerucut di awal? Karena adik-adik pasti tahu dong bagaimana, oh berarti kalau misalnya 4 kali volume kerucut, tadi volume kerucut itu 1/3 dikali Pi dikali R kali T. Berarti kalau volume bola sama dengan 4 dikali 1/3 dikali Pi dikali R dikali tinggi, atau sama dengan 4/3 dikali Pi dikali R dikali R, dan tinggi dari bola itu sama dengan jari-jarinya. Tingginya bola itu sama dengan jari-jari. Adik-adik mungkin bisa memahami kubus. Kubus itu tingginya sama dengan sisi. Ya, jadi kubus itu, tingginya kubus itu adalah sisi dari kubus itu sendiri. Karena setiap sisinya sama Kak ya. Ya, karena setiap sisinya sama. Nah, bola juga seperti itu. Jadi jari-jarinya itu, ukuran jari-jarinya sama dengan ukuran tingginya. Makanya di sini 4/3 dikali Pi dikali R dikali R dikali R, atau 4/3 dikali Pi dikali R pangkat 3. Nah, itu dari situ konsep kenapa rumus volume bola itu 4/3 dikali Pi dikali R pangkat 3. Coba kita perhatikan adik sekalian. Ayo kita sama-sama menentukan berapa volume dari bola sesuai dengan gambar berikut. Diketahui sebuah bola dengan jari-jari 14 cm. Maka berapakah volumenya? Di sini kita bisa lihat volume adalah 4/3 dikali Pi dikali R pangkat 3, atau 4/3 dikali Pi dikali R dikali R dikali R, atau 4/3 dikali, karena jari-jarinya 14 cm, di mana 14 cm itu merupakan kelipatan 7, maka adik-adik harus menggunakan nilai Pi yang 22/7. 4/3 dikali 22/7, kemudian dikali 14 dikali 14 dikali 14. Adik-adik, dari soal ini tentu ada yang bisa kita sederhanakan ya. 14 dibagi dengan 7, hasilnya sama dengan 14 dibagi 7, 2. Maka dapat diperoleh hasil 4 dikali 22 dikali 2 dikali 14 dikali 14 dibagi 3 dikali
Nah ini adik-adik sekalian, maka dari sini kita bisa memperoleh hasilnya bahwa hasil dari operasi atau volume bola ini adalah 29.568 dibagi 3 atau sama dengan 9.856 cm kubik. Jadi seperti itu cara menentukan volume dari bola. Adik-adik mungkin nanti kalau misalnya bolanya udah rusak bisa dibelah begitu, bolanya dibelah untuk menentukan berapa diameternya kan. Jadi nanti dari sisi lengkung ke sisi lengkung yang lain bisa ditarik melalui titik pusatnya. Ya. Nah seperti yang sudah disampaikan tentang unsur-unsur lingkaran, bahwa diameter itu adalah garis dari sisi lengkung ke sisi lengkung yang lain dengan catatan melewati titik pusat lingkaran. Karena kalau tidak melewati titik pusat namanya tali busur gitu. Nah baik, mungkin itu saja yang kakak sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kakak sampaikan ini bisa bermanfaat untuk adik-adik sekalian dan tentunya menambah informasi dan wawasan adik-adik. Dan yang paling penting adalah bagaimana adik-adik tetap belajar matematika menjadi menyenangkan. Mungkin itu Kak Ferry. Ya, terima kasih Kak Sakti. Sekali lagi adik-adik di rumah dan Tribuner semua, belajar matematika di Tribun Belajar menyenangkan. Ya, adik-adik semua silakan komen yang menarik karena kami akan mengumumkan pemenang giveaway yang akan dibagikan oleh Kak Rina dan Kak Sakti berupa paket data 2 GB ya. Adik-adik di rumah jangan lupa like, share dan komen ya, agar dan bunyikan loncengnya agar teman-teman semua mendapatkan pembaruan dari Tribun Belajar ya. Baik adik-adik semua, kami umumkan pemenangnya adalah Raudatul Jannah. Yang kedua adalah Ibnu Atailah. Baik, sekali lagi kakak umumkan pemenangnya adalah Raudatul Jannah dan Ibnu Atailah. Silahkan adik-adik yang kakak sebutkan namanya tadi menuliskan nomor handphonenya, nomor kontaknya ke kolom komentar ya. Nanti Kak Rina dan Kak Sakti akan menghubungi dan memberikan hadiahnya. Sekali lagi terima kasih semua telah mengikuti Tribun Belajar. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.